Oke, jangan lupa tetap sediakan makan atau minum di sampingnya. Kalau mau ke toilet bisa sambil ke toilet sebentar gitu ya. Kalau takut tertinggal ya ditahan dulu ya, masih ada 30 menit. Kita akan coba semoga 30 menit untuk sesi drive akan selesai. Baik, untuk sesi drive akan Google Drive akan disampaikan oleh Pak Ari. Kepada Pak Ari dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Wana. Nah, senang sekali Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin saya akan cepat saja karena ini tinggal 30 menit ya. Karena tidak terasa kita sudah belajar banyak tentang fitur-fitur di Google Workspace for Education ini, terutama saat kita menggunakan akun belajar.id. Baik, sebelum lanjut dulu saya ingin katakan teknologi tidak akan menggantikan peran guru atau tidak akan bisa menggantikan peran guru. Tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan. Nah, dari situ maka hari ini, mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, kita akan belajar tentang fitur-fitur yang sangat canggih ini bersama kami semuanya, bersama Bapak Ibu guru semuanya. Yang kedua ini adalah kita akan belajar tentang Google Drive. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak asing dengan Google Drive ini karena pasti semuanya sudah pernah menggunakan Google Drive ini. Nah, apa saja yang kita akan pelajari tentang Google Drive? Pertama, kita akan melihat perbedaan akun Google Drive yang menggunakan Gmail pribadi dan menggunakan akun belajar.id. Apakah bedanya? Nanti kita akan belajar. Yang kedua, kita akan belajar cara login. Cara login ke Google Drive ini. Nah, tadi sudah login ke Gmail, kita nanti juga akan belajar login ke Google Drive. Setelah kita masuk ke Google Drive, kita akan membuat folder, Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat folder di Google Drive ini biasanya jenisnya ada dua, di drive saya ataupun drive bersama. Nah, nanti kita akan coba belajar untuk membuat folder di drive saya dan juga membuat folder di drive bersama. Nah, setelah kita membuat folder, kita akan coba untuk menyimpan semua data kita di dalam folder yang telah kita buat. Nah, Google Drive ini seperti yang di awal Pak Wana sudah sampaikan, kadang masalah yang terjadi adalah kena virus, flash disk penuh, atau penyimpanan penuh. Nah, dengan menggunakan akun belajar.id, penyimpanan Bapak Ibu guru semua saya jamin tidak akan penuh dan tidak perlu berganti-ganti ya. Jadi kalau dulu masih menggunakan flash disk 32 GB, 64 GB, penuh, beli lagi, penuh, beli lagi. Nah, kita akan menggunakan Google Drive yang nantinya tidak akan penuh. Kemudian kita akan belajar tentang setting drive dan yang lainnya. Baiklah, yang pertama di sini adalah perbedaan dari akun Gmail pribadi dan juga akun belajar.id. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kalau menggunakan Gmail pribadi, dia tidak ada drive bersamanya ya. Jadi kalau kita membuat drive di Gmail pribadi, ya itu untuk kita sendiri. Tapi kalau kita membuat folder di akun belajar.id itu ada drive bersamanya, yang artinya kita bisa berkolaborasi di situ. Itu adalah perbedaan yang pertama. Untuk yang kedua, di sini terlihat sekali ya, jelas sekali tentang penyimpanan. Nah, yang selama ini Bapak Ibu guru semuanya sudah menggunakan Google Drive tapi masih menggunakan akun Gmail pribadi, di situ pasti keterangannya hanya 15 GB. Benar? Nah, kalau Bapak Ibu guru semuanya perhatikan, yang akun Gmail di sini adalah hanya 15 GB. Apakah tidak bisa lebih? Bisa, tapi harus bayar. Nah, kalau akun belajar.id, nah tidak ada batasnya Bapak Ibu.
Jadi di sini bisa terlihat sangat jelas kalau kalau yang email biasa itu hanya maksimal 15 giga, kalau akun belajar.id tidak ada batasnya. Kalau ya Pak Wana tadi sampaikan 100 tera. Nah, 100 tera itu bisa dibayangkan seberapa banyak. Itu perbedaan. Jadi dari drive bersama dan juga penyimpanannya. Mulai sekarang mungkin Bapak Ibu guru semuanya bisa langsung beralih ya, beralih penyimpanan ke Google Drive. Bagaimana sangat efisiennya untuk menyimpan data-data semuanya. Nanti setelah ini kita akan belajar untuk upload. Jadi memori di HP, memori di laptop, memori di flash disk, memori di hard disk itu akan sangat terbantu dengan adanya Google Drive ini. Mungkin lanjut lagi kita akan belajar untuk membuka cara login ke Google Drive. Google Drive ini adalah salah satu produk Google, jadi untuk membukanya bisa diketikkan langsung di atas itu ya. Diketikkan langsung aja Bapak Ibu dengan mengetikkannya drive.google.com. Hanya seperti itu saja. Jadi ingat kita tuliskannya drive dulu, drive ini adalah produk Google, terus .google.com. Coba Bapak Ibu guru semuanya bisa langsung mengetikkannya dan langsung membuka Google Drive-nya masing-masing. Nah, bisa melalui tab yang di atas ini bisa diketikkan. Bagi yang sudah berhasil masuk ke Google Drive-nya, silahkan ketikkan di chat sudah seperti itu. Biar saya tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, sambil menunggu, oke, banyak yang sudah. Nah, sambil menunggu, di Google Drive ini kita juga bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi selain di Google Drive, nanti saya ingin tidak hanya satu arah. Jadi Bapak Ibu guru semuanya langsung ketikkan aja di Google Chat karena nanti ada tim kita yang langsung menjawab. Oke, banyak yang sudah. Nah, jika sudah terbuka. Nah, ini nanti setelah terbuka, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas, itu pastikan akunnya adalah akun belajar Bapak Ibu guru semua yang menggunakan akun belajar.id. Nah, ini akan saya contohkan. Nah, ketika aja drive.google.com. Itu cara yang paling mudah untuk membuka Google Drive. Nah, pastikan yang ada di pojok kanan itu ada tulisannya belajar ID. Ini tulisannya akan berbeda-beda Bapak Ibu. Yang Gmail pribadi dia hanya biasanya kalau ada fotonya ya muncul fotonya saja, tapi nggak ada tulisannya. Nah, kalau di akun belajar.id dia pasti ada tulisannya. Dan jika Bapak Ibu guru lihat di pojok kiri bawah itu penyimpanannya, nah ada tulisan. Nah, ini baru terpakai 201,3 MB. Oke, nah untuk cara kedua untuk membuka Google Drive ini, Bapak Ibu pastikan menggunakan Google Chrome ya. Nah, kalau sudah menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu pergi ke pojok kanan atas, di situ ada titik 9. Titiknya ada 9, Bapak Ibu klik, nanti dia akan muncul beberapa fitur Google di situ. Bapak Ibu bisa pilih Google Drive. Nah, di situ ada Google Drive, Bapak Ibu klik, itu juga sama cara membukanya. Untuk yang lain, misalnya Gmail, itu juga sama. Bisa melalui titik 9 tadi, bisa juga diketikkan seperti itu. Nah, di dalam Google Drive ini Bapak Ibu bisa masuk ke semua fitur Google Workspace for Education dengan cara klik titik 9 yang sudah ada di dalam Google Drive tersebut. Bapak Ibu bisa lihat di sini dengan mudah. Nah, jadi diklik saja. Nah, kalau misalnya mau masuk Classroom lewat Google Drive ini juga bisa. Kalau masuk Gmail juga bisa. Kalau masuk Google Doc juga bisa lewat sini.
masuk Google Calendar, Google Meet. Nah, Google Meet ternyata juga bisa melalui Google Drive ini. Google Chat juga bisa. Bapak Ibu bisa explore nanti bersama teman-teman semuanya di sekolah masing-masing penggunaan fitur-fitur dari Google Workspace for Education ini. Nah, baiklah, jika Bapak Ibu sudah masuk semuanya, nah ini sudah masuk semuanya di Google Drive-nya masing-masing, kita akan belajar membuat drive atau folder. Folder di drive saya terlebih dahulu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya kelewatan penjelasan materi hari ini, Bapak Ibu bisa melihatnya, langkah-langkah melihat cara membuat folder, cara login, cara switch account tadi, jangan lupa bisa diklik di sini. Nah, jadi kita sudah siapkan linknya. Jika Bapak Ibu semuanya lupa, Bapak Ibu bisa klik di panduan yang sudah kita buat. Cara membuat folder dapat dilihat dengan klik di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di situ saja, nanti akan dipandu langsung oleh Google Support-nya, ya, Google Help-nya langsung dipandu. Begitu. Oke, nah kita akan belajar membuat folder, create folder atau membuat folder di drive saya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa siapkan drive-nya, pastikan di pojok kiri atau di bagian sebelah kiri itu ada drive saya dan juga drive bersama. Nah, Bapak Ibu klik dulu drive saya. Nah, di situ Bapak Ibu klik dulu drive saya. Kalau sudah diklik drive saya, Bapak Ibu klik. Nah, klik lagi. Nah, diklik dulu drive saya. Oke, kalau sudah, pasti di situ masih kosong, saya yakin. Tapi kalau bagi yang sudah menggunakan, pasti sudah ada. Nah, kalau sudah masuk di drive saya, di sini folder saya hanya ada 2, Belajar ID dan Classroom. Kita akan membuat folder baru. Caranya adalah, nah itu di atasnya drive saya, itu ada tanda plus yang tulisannya baru. Bapak Ibu klik, nanti akan muncul folder. Bapak Ibu klik folder. Oke, Bapak Ibu klik folder, karena kita akan membuat folder. Nah, setelah muncul kotak dialog ini, Bapak Ibu ketikkan saja nama foldernya, bisa nama sekolah atau nama pribadi boleh, atau nama pelatihan hari ini juga boleh. Nah, di sini saya kasih contoh nama saya, terus belakangnya kita tuliskan belajar.id. Setelah selesai, klik buat. Nah, oke, sudah jadi. Ini adalah folder yang sudah saya buat dengan nama saya, tanda strip, belajar ID. Nah, cara yang kedua untuk membuat folder, selain klik tanda plus, kita juga bisa klik di tempat yang kosong ini Bapak Ibu, yang warna putih. Nah, klik kanan. Caranya klik kanan. Nah, dia akan munculnya sama dengan yang klik kalau tanda plus tadi. Sama persis. Cuma ini bedanya langsung aja klik kanan di tanda putih ini. Nah, di situ akan muncul, kita juga bisa membuat folder dari situ. Ada 2 cara untuk membuat folder, jadi tidak perlu khawatir. Begitu. Nah, ini juga saya akan membuat lagi. Nah, seperti ini. Buat. Iya. Sama Bapak Ibu. Kita akan dengan cara plus tadi ataupun klik kanan itu juga bisa. Nah, itu untuk membuat folder, mungkin bagi yang sudah selesai bisa tuliskan di chat ya, sudah selesai membuat folder seperti itu, biar saya tahu Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti. Nah, oke, luar biasa. Terima kasih bagi yang sudah. Karena apa? Kita akan buat folder. Folder-folder ini nantinya akan kita gunakan untuk berkolaborasi. Nah, seperti itu. Bagi yang sudah, oke, terima kasih saya ucapkan. Baik, kita sudah membuat folder di drive saya. Artinya drive saya ini hanya kita yang tahu. Jadi data apapun yang kita masukkan di drive saya, di folder-folder yang sudah kita buat, hanya kita yang tahu. Nah, begitu.
Sekarang yang kedua, kita akan belajar membuat folder, ya. Oh, sebelum buat folder lagi, kita upload dulu. Kita upload dulu file atau folder di drive yang sudah kita buat. Mungkin bisa langsung dipraktekkan data-data yang Bapak Ibu simpan di HP atau di komputer, di laptop, dan lain-lain bisa langsung diupload di sini. Kita akan belajar untuk mengupload file ke folder yang sudah kita buat. Sekalian ya untuk memindahkan biar tidak biar sambil belajar seperti itu. Baik, coba kita langsung klik aja ya, klik aja apa namanya? Oh ya, sebelum kita klik, cara uploadnya sama Bapak Ibu. Kita klik aja di tanda plus yang ada di pojok kiri tadi yang di atas. Kita klik, itu ada tulisannya upload file. Upload di sini ada bisa upload file dan upload folder. Nah, kalau mau upload folder, mau zip juga bisa, tapi kalau di sini langsung foldernya juga bisa. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru semuanya mau langsung upload foldernya, boleh. Kalau mau upload filenya saja, boleh. Nah, di sini saya akan coba upload file dulu ya. Filenya berupa gambar atau folder. Saya pilih, nah seperti ini. Tunggu saja sampai proses upload selesai. Kalau di sini adalah yang saya upload gambar, itu akan sangat cepat. Tergantung juga kecepatan internet masing-masing. Kalau filenya agak besar, ya kemungkinan proses uploadnya agak lama. Kita tunggu sampai nanti ada tanda centang. Oke, nah kita akan upload file dengan cara klik kanan. Nah, seperti itu. Sama caranya untuk membuat folder, untuk upload upload file, itu bisa menggunakan klik kanan juga. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa upload dulu, upload dulu apapun. Dan nanti kalau sudah bisa, oke, kalau sudah bisa, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, karena tadi kita menguploadnya itu langsung di drive saya, dia munculnya langsung di bawah. Di bawahnya folder-folder yang sudah kita buat. Misalnya, Bapak Ibu mau upload file di dalam folder, berarti diklik dulu foldernya, seperti itu. Jadi agar lebih rapi. Nah, jadi kalau misalnya mau upload file di dalam folder, Bapak Ibu klik dulu, kemudian uploadnya sama dengan yang tadi. Oke, seperti ini. Nah, jadi di dalam drive ini Bapak Ibu bisa mengelompokkan folder-folder yang penting, contohnya foto, file, RPP, misalnya RPP ataupun materi ataupun apa, itu dikelompokkan aja, uploadnya di dalam folder itu. Dan saya jamin itu akan sangat rapi dan sangat membantu Bapak Ibu guru semuanya. Baik, lanjut lagi ya, mungkin saya agak cepat saja. Kemudian kita akan belajar, biar waktunya tidak habis, kita akan belajar berkolaborasi menggunakan Google Drive. Caranya bagaimana? Kita folder yang kita buat tadi, ataupun file yang kita upload tadi, Bapak Ibu bisa bagikan dengan sangat mudah. Tidak perlu colok flash disk, tidak perlu download, tidak perlu copy paste, tidak perlu. Bapak Ibu bisa bagikan folder ataupun file yang sudah Bapak Ibu upload dengan sangat mudah. Caranya adalah Bapak Ibu bisa share drive. Ya, share drive atau bagikan. Misalnya nih, saya mau bagikan folder yang sudah saya buat. Nah, Ariosefa ini sudah saya buat. Bapak Ibu tinggal klik kanan, di situ ada tombol bagikan. Bagikan ini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membuat folder di dalam drive saya, artinya yang bisa melihat hanyalah kita atau saya sendiri yang buat. Tapi dengan membagikan folder yang saya buat, orang yang saya tambahkan ke sini tentunya bisa melihat file yang ada di folder yang saya buat. Di sini coba saya akan menuliskan email saya, Ariosefa. Nah, di situ sudah ada, diklik saja. Nah, untuk membagikan ini pastikan aksesnya adalah editor. Kenapa editor?
Karena untuk agar teman yang saya bagikan ini bisa juga menambahkan, mengedit, ataupun menambah ataupun mengupload juga ya. Nah, kalau pengakses lihat saja, orang yang saya tambahkan tadi tidak bisa menghapus, tidak bisa menambah, bisanya hanya melihat. Kalau editor, orangnya bisa membuat semuanya. Nah, nanti nanti Bapak Ibu bisa explore lagi. Kalau bingung bisa ditanyakan, kita standby terus di grup. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau bingung, kapanpun akan kita balas. Begitu karena tim kita ada banyak. Baik, jangan lupa klik kirim. Nah, klik kirim. Orang yang kita kirim saat itu juga bisa langsung ya, bisa langsung melihat drive yang saya bagikan seperti itu. Nah, nanti melihatnya di mana orangnya? Nah, setelah kita bagikan drive saya atau file saya atau yang apapun yang kita bagikan ke orang itu, melihatnya di mana? Bapak Ibu nggak usah bingung, tinggal lihat aja di itu yang ada di kiri ada tulisan dibagikan kepada saya. Semua file, semua folder yang sudah orang lain bagikan ke kita, masuknya ada di dibagikan kepada saya. Nah, di situ ini contohnya. Ini contoh file-file yang sudah dibagikan ke saya. Nah, banyak kan? Nah, ini yang buat bukan saya, tapi dibagikan ke saya. Saya bisa mengakses dengan cepat, dengan mudah, tanpa perlu membuka emailnya orang itu. Jadi kita hanya, ya udah kalau saya berbagi dengan Pak Wana langsung buka di HP-nya bisa, di laptopnya bisa. Kalau Pak Indra berbagi ke saya, ya udah nggak usah copy paste, saya bisa langsung lihat, saya bisa langsung buka seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk kita berkolaborasi di Google Drive. Kalau saya pribadi saya gunakan untuk apa? Biasanya kita karena kita mengajarnya paralel ya, guru kelas paralel, biasanya itu gini aja. Bu, tolong dicek materi untuk hari ini sudah di drive. Nah, seperti itu. Enak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bingung kalau sudah selesai membuat materi, upload saja di Google Drive. Kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat soal latihan, upload saja di Google Drive. Itu sangat membantu. Sangat efisien sekali waktunya. Baiklah, tinggal 10 menit lagi, mungkin cepat saja. Setelah ini kita akan belajar setelah membuat folder di Google Drive, di drive saya, mohon maaf, kita akan belajar membuat drive di drive bersama. Bawahnya drive saya itu ada drive bersama. Bapak Ibu bisa klik di situ. Nah, apa bedanya drive saya dan drive bersama? Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau drive saya kita buat folder atau upload file, itu yang tahu hanya kita. Orang lain tidak tahu kecuali kita membagikannya. Tapi kalau kita membuat folder di drive bersama, otomatis orang yang akan kita tambahkan ya, orang yang akan kita tambahkan di dalam folder yang sudah kita buat di drive bersama itu bisa berkolaborasi secara langsung. Seperti di sini saya sudah membuat berapa folder dan anggotanya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Bapak Ibu, kita akan belajar membuat satu folder lagi. Caranya sama untuk membuat folder yang baru di drive bersama. Klik tanda plus yang ada tulisannya baru. Nah, tinggal ketikkan saja namanya. Bapak Ibu bisa ketikkan, contohnya belajar.id. Bisa langsung dipraktekkan juga boleh. Mau diketikkan seperti ini. Belajar.id, terus belakangnya nama Bapak Ibu semuanya. Langsung saja diketikkan, setelah itu klik buat. Sama persis membuatnya seperti yang tadi. Gimana? Kalau sudah, nah munculnya akan seperti ini. Jadi masih kosong dan anggotanya hanya saya. Nah, hanya saya karena saya barusan buat ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan anggota di folder bersama ini. Di dalam drive bersama ini. Caranya, ada di situ ada tulisan yang di pojok kanan itu ya. Yang di atas itu ada kelola anggota.
Nah, setelah ini Bapak Ibu guru semuanya coba klik kelola anggota. Saya harap Bapak Ibu semuanya menambahkan teman-teman dari sekolahnya masing-masing yang ikut pelatihan ini. Saya harap sudah tahu ya emailnya. Kalau belum tahu juga nggak apa-apa. Yang penting ditambahkan dulu aja. Nah, cara menambahkannya seperti ini. Nah, klik kelola anggota, terus tuliskan emailnya. Setelah nuliskan emailnya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai lupa memberikan akses. Akses. Nah, akses ini tujuannya untuk apa? Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kalau orang yang kita tambahkan itu aksesnya hanya melihat, berarti ya udah apapun file yang kita upload hanya bisa dilihat orang itu. Kalau aksesnya yang lain, misalnya pemberi komentar, ya udah orangnya hanya bisa mengomentari. Tapi kalau aksesnya kita rubah menjadi akses kontributor, nah ini beda lagi. Orangnya bisa menambahkan dan mengedit file. Contohnya, di dalam folder saya itu ada file RPP. Nah, jika orang yang saya tambahkan aksesnya itu kontributor, ya orang itu bisa mengedit RPP itu. Begitu. Nah, untuk bawahnya itu aksesnya semakin lengkap. Nah, di situ kalau Bapak Ibu lihat, itu sudah ada keterangannya dengan jelas. Kalau pengelola konten itu bisanya apa, kalau pengelola folder itu bisanya apa. Itu sudah sangat jelas. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa jadikan pengelola saja ya, karena kan apa namanya sama-sama anggota ya, sama-sama guru kelasnya sendiri atau guru di sekolah itu sendiri. Nah, seperti ini kalau sudah ditambahkan, ditulis emailnya dan juga diberi akses pengelola, Bapak Ibu bisa kirimkan. Ya, bisa dikirimkan atau diklik kirim seperti itu.